surat Quraisy. Bukan surat Al-Quraisy ya, harus diluruskan, banyak yang menyebut Al-Quraisy. Quraisy saja. Ya. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Menarik ketika bahas Quraisy ya, karena satu-satunya suku yang disebut dalam Quran itu suku Quraisy. Ya, kenapa ya? Karena sudah jelas ya di mana Nabi kita Muhammad SAW lahir di tempat itu. Makanya Nabi pun menyampaikan pernyataannya bahwa kemuliaan yang diberikan Allah kepada suku Quraisy itu ya adalah yang pertama, kata Nabi, ini ada 7 ini. Aku dari kalangan mereka. Anni fihim, ya, aku dari kalangan mereka. Artinya Nabi kita adalah bagian dari suku Quraisy. Yang kedua, bahwa kenabian ada pada mereka. Wa annan nubuwata fihim, kenabian ada pada mereka, yaitu diturunkan Nabi di golongan suku Quraisy. Yang berikutnya adalah wal hijabatu fihim was-siqayatu fihim. Hijabah dan siqayah. Apa itu? Yaitu kalau hijabah itu adalah suku yang memegang kunci Ka'bah. Kemudian was-siqayah dan juga yang menjaga air Zam-Zam. Ya, mata air Zam-Zam. Itu kelebihannya luar biasa. Kemudian yang berikutnya adalah Allah menolong mereka dari pasukan gajah. Nah, ini harus penting nih, nanti kita bahas di surat Al-Fil ya. Jadi mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dari pasukan gajah. Kebayang kalau pasukan gajah itu masuk ke Mekah begitu ya. Itu hancur semua itu. Tapi sebelum nyampe ke Ka'bah itu Allah langsung mengirimkan burung ababil. Nanti dibahas lah kesempatan yang lain insyaallah. Yang berikutnya adalah mereka menyembah Allah selama 10 tahun saat tidak ada kaum selain mereka yang menyembahnya. Ya. Jadi artinya suku Quraisy ini adalah suku yang memiliki akidah yang hanif ya, selama 10 tahun. Sementara yang lain itu sudah terkontaminasi ya. Kemudian yang berikutnya dan Allah menurunkan satu surat di dalam Al-Quran yang berbicara mengenai mereka, yaitu apa? Surat Quraisy gitu. Lalu Rasulullah SAW membacakan surat ini. Jadi ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Jadi sampai istimewanya Quraisy ini, suku Quraisy ini, Allah menurunkan khusus surat yang bernama Quraisy. Gitu. Baik, kita bahas satu-satu. Li'ila fi Quraisy. Artinya apa di situ? Ilaf. Kebiasaan ya. Dari kata alf itu apa? Ribu. Jadi berkali-kali gitu, ribuan kali gitu. Jadi artinya kalau udah berkali-kali berarti kebiasaan gitu. Bahasa Al-Quran itu begitu. Kayak kitabun marqum, kitab yang tercatat, itu gitu. Gampangnya begitu. Padahal kitab marqum itu adalah kitab yang memiliki numbering. Nah,
antum kan lebih tahu programnya. Numbering. Artinya kalau udah ada numbering berarti apa? Rinci, detail gitu. Tanggal sekian, melakukan sekian, nilainya sekian gitu. Tanggal sekian, hari ini, jam sekian dan seterusnya. Jumlah amalnya sekian dan seterusnya. Itu numbering. Cuman bahasa mudahnya tercatat. Karena kalau bisa kitab numbering juga bingung orang naon maksudnya. Jadi kalau memang detail untuk memahami itu ya kembali kepada bahasa aslinya. Begitu juga itu ilaf, ya, kebiasaan. Kenapa disebut kebiasaan? Ya karena berkali-kali, beribuan kali. Di ilafi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy atau suku Quraisy. Apa itu? Ilafihim, kebiasaan mereka itu rihlatas syita was-sayf. Rihlah itu apa? Bepergian. Asyita pada musim dingin, was-sayf dan musim panas. Kalau musim panas musim dingin itu ke Yaman. Kalau musim panas itu di musim panas ya. Musim panas yaitu di Syam. Tapi unik ya, kita bahas sedikit bahasa. Rihlah. Kalau rihlah itu yang kebayang oleh antum apa? Sebenarnya bahasa rihlah itu adalah bahasa yang digunakan untuk jalan-jalan refreshing. Antum cek aja bahasa Arab. Rihlah itu refreshing. Healing. Nah, bahasa kerennya mas sekarang healing gitu. Berarti kalau namanya healing itu ya nyantai, menikmati, nggak ada tekanan, nggak ada kekhawatiran gitu ya, yang ada kenyamanan, menikmati ya. Namanya juga healing, itu membuat kita jadi senang, happy, bahagia, dan yang tadinya sakit jadi sembuh gitu. Nah, kalau kebalikannya bukan healing, ya bukan rihlah gitu. Ulang gitu ya. Nah, cuman kenapa penggunaan bisnis itu perjalanan bisnis itu disebut rihlah pada waktu itu? Kan biasanya safar ya bahasa mata. Jalan-jalan perjalanan jauh, safar. Artinya ini menggambarkan kebiasaan orang Quraisy pada waktu itu adalah kebiasaan bisnis yang penuh dengan kenyamanan dan keamanan. Tidak ada tekanan. Kenapa difokuskan itu? Karena perjalanan bisnis dari Mekah ke Yaman, dari Mekah ke Syam itu adalah sesuatu yang penuh tantangan. Orang nggak ada umpamanya jalan itu tangan kosong itu ada. Yang ada itu di sampingnya ada senjata. Dan pasti siap-siap akan dibegal gitu ya, atau apapun bahasanya. Itu pasti, jadi siap-siap. Dan orang kalau sudah berdagang itu untuk melakukan perjalanan itu udah siap segalanya. Beda dengan sekarang kan, sekarang mah aman gitu ya. Kalau dulu itu udah dihadapkan dengan jangankan hal yang eksternal ya, eksternal berarti ada manusia yang mengganggu gitu ya. Perjalanan saja itu penuh tantangan, belum kepanasan, belum kedinginan, gurun pasir, ya mau teduh di mana kecuali bikin tenda gitu, dan seterusnya. Nah apalagi ditambah dengan ketidakamanan, di mana perampok gitu ya akan siap menyergap mereka gitu. Tapi lagi-lagi kenapa disebut rihlah gitu. Ya udah, memang perjalanannya penuh dengan rihlah. Kenapa? Karena ada jaminan yang mereka dapat begitu. Tentu jaminannya Allah. Hanya saja memang secara rasionalnya apa? Kita perhatikan ternyata ini kan nyambung dengan surat Al-Fil. Al-Fil ini kan surat yang menggambarkan bagaimana tentara
Yaman ya, yang habis ya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan burung ababil. Nah, dari situ saja orang akan memikir gitu. Bagaimana caranya, bagaimana mungkin kita akan mengganggu orang Quraisy sementara yang turun tangan untuk mengamankan Ka'bah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa kerennya kita mah, woi, jangan ganggu Quraisy, kalau mau mati itu. Kenapa? Ya karena orang-orang Quraisy, suku Quraisy ini diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, dari situlah yang membuat orang-orang segan untuk mengganggu orang Quraisy. Jadi kalau bilang, ini dari mana suku Quraisy? Nah, udah silakan lanjut gitu. Karena mereka itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan dan kenyamanan gitu. Makanya disebut dengan rihlah. Ya, rihlat asy-syita'i was-sayf. Nah, tapi menjadi catatan penting buat suku Quraisy termasuk kita bahwa ada konsekuensi ketika kita mendapatkan jaminan itu semua gitu. Yaitu apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Konsekuensi buat kita semua ketika mendapatkan kenyamanan, keamanan dalam urusan bisnis ini, tidak ada gangguan apa-apa gitu ya, mulus-mulus saja, kalaupun ada gangguan tidak seberapa gitu. Nah, pastikan konsekuensinya mari kita bersyukur kepada Allah gitu. Ya, jangan sampai melupakan Allah, karena Allah lah yang memberikan kenyamanan, keamanan itu. Bahkan kalian bisa berbisnis bolak-balik tanpa gangguan itu, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya apa? Falyabudu, dengan cara kita beribadah. Jadi oleh karenanya perintahnya adalah hendaklah mereka itu beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Rabb hadzal bait. Rabb, rumah ini, pemilik rumah ini gitu. Dan disebutnya Rabb hadzal bait, tidak falyabudullah, tapi falyabudu rabb hadzal bait. Sama, Allah juga itu tuh maksudnya. Tapi untuk mengingatkan bahwa ketika kalian memegang tadi kunci ya, Ka'bah, kemudian menjadi pengaman air Zam-Zam itu, pastikan itu bukan kuasa kalian, tapi atas izin Allah, atas skenario Allah diberikan kepada kaum Quraisy itu, bahwa ketika kalian menjaga itu adalah menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala. Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini itu. Jadi mengklaim diri pemilik itu ya salah. Amanah dari Allah gitu. Dan ternyata memang terjadinya bisnis bolak-balik ya, Syam, Yaman ya, itu semua tetap membawa nama Mekah. Dari mana? Dari Mekah. Dari mana? Dari Quraisy. Dari mana? Kembalinya bahasanya itu. Jadi artinya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika kalian mengklaim bahwa kalian dari suku Quraisy, pastikan bahwa saya berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Walau semua manusia diawasin gitu. Tapi ketika ada rasa bahwa kita menjadi bangga terhadap kepemilikan terhadap sesuatu itu, harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua itu adalah keroban Allah gitu. Bahwa semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang memiliki sesuatu yang seringkali menjadi lupa kepada Allah. Kayak kasusnya tadi kemarin yang kita bahas surat Idza Jaa Nasrullah, surat kemenangan. Ya. Kenapa sampai Allah menyuruh kita untuk istighfar? Menyuruh kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Agar kita sadar bahwa keberhasilan kita itu bukan karena kehebatan kita. Gitu ya. Bisnis yang hebat itu bukan karena kehebatan kita. Hati-hati.
Kalau bicara masalah akal, sebenarnya akal untuk Allah berikan sama aja. Tapi takdir Allah yang membuat kita menjadi kaya raya, bisa berbisnis, ya, bisa menguasai pasar. Ingat, makanya yang pertama dan utama yang kita sebut setelah kita tahu bahwa kita berhasil adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi mensucikan Allah, bukan membangga-banggakan diri. Saya dong yang kuasa, saya dong yang hebat mikir. Dan bahkan disuruh istighfar. Kenapa? Ya karena sadar gak sadar memang seringkali dalam hati kita itu merasa bangga dan merasa bahwa saya yang berjasa. Punya lembaga, wah lembaga kan karena hebatan saya. Enggak, karena dari Allah semua. Kalau kita istighfar, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, segala puji baginya. Astaghfirullah, mohon ampun ya Allah, karena diri ini sudah salah dalam mensikapi nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Termasuk kepintaran yang kita miliki, ya, dan seterusnya. Nah, gitu. Makanya di sini falyabudu, kembali lagi. Oleh karenanya beribadahlah kepada Allah, ya, kepada Rabb bahadzal bait, rumah, pemilik rumah ini, penguasa rumah ini. Jadi bukan kita membanggakan diri kita karena saya suku Quraisy hebat, atau ya karena saya suku Quraisy saya sehingga jalannya nyaman, tidak. Udah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki Ka'bah itu sehingga orang-orang juga sungkan segan untuk mengganggu. Apalagi sudah dibuktikan oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil yang menghancurkan tentara adidaya pada waktu itu. Insya Allah nanti kita bahas. Jadi konsekuensi atas nikmat Allah itu apa? Beribadah, begitu. Nah, oleh karenanya kembali lagi nih mengulang bahasan surat Al-Kautsar. Kan Al-Kautsar itu apa? Fasholli li rabbika wanhar. Nah, di sini falyabudu rabb hadzal. Berarti setiap kenikmatan yang kita dapatkan, kesenangan yang kita peroleh, ya, kebahagiaan yang kita rasakan itu harus timbal balik dengan mensyukuri, ya, atas semua itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita akan beribadah kepada Allah tanpa merasa terpaksa. Jadi yang ada itu adalah merasa senang dan butuh, gitu. Mengulang lagi pembahasan kita. Dan kita beribadah itu atas dasar kebutuhan. Ya, karena malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberikan kesenangan, diberi kenikmatan, kebahagiaan gitu. Tapi ya, kita nyantai, tidak mau melakukan balas budi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebenarnya ya Allah tidak butuh begitu. Tapi itulah pendidikan Allah kepada kita semua. Sadarilah bahwa apa yang kita rasakan itu harus ada konsekuensinya dengan beribadah, mensyukuri, intinya mensyukuri. Ya sama hanya dengan secara manusiawi kita begitu. Ketika saudara kita baik, sepatutnya kita juga baik begitu. Kalau sebenarnya tidak harus menunggu orang baik baru kita baik begitu. Tapi kebaikan orang itu menjadi pelajaran penting buat kita. Ya, betapa Allah menurunkan atau mengutus orang ini begitu baik pada kita. Yang seharusnya kita juga berusaha menjadi pribadi yang baik. Falyabudu rabb hadzal bait. Apalagi tegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzi at'amahum. Jadi sudah menguasai atau menjadi penguasa Ka'bah begitu. Pemilik Ka'bah juga dialah yang at'amahum, yang memberi makan. Jadi hati-hati teman-teman, jangan mengingkari makanan yang kita makan. Alhamdulillah udah dua bungkus itu. Alhamdulillah bahwa itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang memberikan makan kita. Jangan terus mengingkari Allah sembari berkata, iya saya kan banyak duit, gitu.
Jadi selalu itu yang dimunculkan itu keegoan kita, merasa kitalah yang hebat. Udah ingatkan pada diri kita, hei, apa yang kita makan ini adalah Allah yang memberikannya, gitu. Atau amahum. Jadi harus kita bersyukur kepada Allah dengan diberikan makan. Pada akhirnya gini, kalau kita sadar dengan hal ini, sahabat-sahabat, maka kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Sesuap nasi, ya, seteguk air itu sudah cukup membuat kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Tidak harus menunggu kaya, memiliki mobil mewah baru bersyukur. Tidak perlu itu, tidak harus itu. Ya, coba masih bisa hidup nggak dengan kita tidak makan? Karena kita yang diseganakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada makanan, gitu ya. Maka ingatlah ketika kita bisa makan itu berarti kita sedang dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Tapi kalau kita memiliki mobil mewah, ya, kekayaan berlimpah, tapi Allah tidak memberikan makan dan minum, apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadari bahwa dengan makan itu pun, ya, kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya beribadahlah kepadanya, karena dialah yang memberikan makan. Makanya kenapa ketika kita makan minum itu mulai dari bismillah, agar diingatkan bahwa kita bisa makan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebalikannya, ketika kita lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan pernah menyebut bismillah. Apalagi sudahnya kita makan lalu mengucapkan alhamdulillah. Karena pada waktu itu hati kita sedang sedang lalai, lupa bahwa yang memberikan makan dan minum itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi at'amahum, jelas itu. Dialah Allah yang memberikan makan. Iya kan, saya kan yang nyari rezeki atau mendapatkan uang. Saya bisnis saya kan, pokoknya subuh saya hati-hati sahabat-sahabat. Udah, nggak usah pakai saya lagi lah. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan bisnis, ya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmat akal kita, misalkan satu saraf saja yang ada di otak kita, nggak bisa ngapain, yang ada mah langsung stroke gitu. Yang ada mah lupa, yang ada hanya kalau dicabut saraf ketawa, yang ada ketawa terus sebagai orang gila kan ada, dan seterusnya. Jadi tidak akan pernah lepas, intinya mah kita ini dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya seringkali melihatnya memang kasat mata. Saya kan bolak-balik, ya, bisnis dari kota ke kota yang lain. Betul, kenyataannya kelihatannya kita beraktivitas itu. Tapi lagi-lagi semuanya atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Udah ingatkan oleh Allah ini, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf, yang terakhir. Dan dialah pula yang memberikan kenyamanan, keamanan dalam perjalanan hidup kita, ya, dari rasa takut. Jadi dialah yang memberikan kenyamanan. Gitu. Makanya di sini ketika kita mampu beraktivitas, kemudian kita nyaman, aman dalam kehidupan sehari-hari kita, wah, masya Allah, tidak ada rasanya peluang kita untuk mengingkari, ya, keberadaan Allah. Yang ada itu terus bersyukur. Makanya diajarkan oleh Allah untuk selalu berzikir. Zikir itu sebagai bagian dari gambaran respon kita terhadap nikmat Allah, gitu. Subhanallah, maha suci Allah yang memberikan makan buat kita semua, ya, memberikan kenyamanan hidup kita semua. Alhamdulillah, segala puji baginya. Bahkan kita pun menyatakan astagfirullah, karena bisa jadi dalam perjalanan ini lalai terhadap Allah SWT.
Allah alam bisawab. Itu yang jadi catatan penting buat kita saat kita diingatkan oleh Allah lewat surat Quraisy. Ya, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, ya, sehingga kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur dan selalu beribadah kepadanya, sehingga akhirnya kita pun dalam pribadi-pribadi yang takwa di hadapannya. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.